Mudah-mudahan kalian semua di rumah baik-baik saja dan tetap sehat, bugar seperti biasa. Dan mudah-mudahan kali ini pun kalian tetap semangat untuk belajar IPA bersama Bapak. Kita akan melanjutkan materi dari video yang kemarin, masih di bab gaya dan gerak. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara gaya dan percepatan, serta hukum pertama dari Newton. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita akan melihat dulu apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk tujuan pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan percepatan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu gaya, yaitu tarikan atau dorongan yang bisa membuat benda berubah bentuk atau merubah arah gerak benda ataupun merubah kecepatan gerak benda. Terus kita juga sudah belajar percepatan, yaitu perubahan kecepatan persatuan waktu. Namun pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana hubungan di antara gaya dan percepatan. Dan ini adalah salah satu kata kunci yang harus kalian pelajari pada video ini. Hubungan antara gaya dan percepatan. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan massa dan berat benda. Ternyata berat nanti adalah salah satu dari gaya, yaitu gaya gravitasi bumi, sehingga nanti menimbulkan percepatan. Jadi nanti kalian harus memahami apa hubungan antara massa dan berat benda di dalam pertemuan kali ini. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan hukum pertama Newton dan penerapannya. Dalam penjelasan tentang masalah gerak, Newton membuat 3 hukum yang akan kita pelajari semua pada SMP ini. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan cukupkan pada hukum yang pertama saja, karena mungkin sesuai dengan waktu pembelajaran kita. Jadi inilah 3 tujuan pembelajaran kita kali ini, dan kita akan memulai penjelasannya dengan lebih detail pada slide berikutnya. Mari kita lanjutkan. Gaya dan percepatan. Kita mulai kembali dari pemahaman kita tentang percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Jadi ketika kecepatan berubah dari 5 meter per detik, kemudian naik menjadi 6 meter per detik, menjadi 7 meter per detik, di situ terjadi perubahan. Benda bergerak makin lama makin cepat. Nah, jikalau itu terjadi pada waktu tertentu, maka kita bisa menghitung percepatan, yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan ketika berubah. Itu yang kemarin kita pahami pada video yang pertama tentang percepatan. Dan juga dari satuan percepatan dalam satuan internasional adalah meter per detik kuadrat. Ya, kalau kecepatan meter per detik. Karena di sini nanti dibagi waktu lagi, maka percepatan adalah satuannya meter per detik kuadrat. Perubahan kecepatan tersebut terjadi pada benda karena disebabkan oleh adanya gaya. Ya, jadi perubahan kecepatan benda disebabkan oleh gaya. Ketika sebuah gaya mengenai sebuah benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan, ya, perubahan kecepatan. Secara matematis dapat dirumuskan seperti demikian. Percepatan dilambangkan dengan huruf A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi T. Vt adalah kecepatan pada waktu akhir, sedangkan V0 adalah kecepatan awal waktu kita mengamati, dan T adalah selang waktu pengamatan kita. Jadi sekali lagi, Vt kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Vt kurangi V0 artinya perubahan kecepatan, sedangkan T adalah waktu selama terjadinya perubahan. Maka ketika kita membagi keduanya, Vt kurangi V0 dibagi oleh T, maka kita akan mendapatkan percepatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Setelah 4 detik, kecepatan benda menjadi 25 meter per detik. Hitunglah percepatan benda tersebut. Nah, kalau dilihat seperti ini, di awal soal kita dikatakan kecepatannya 5 meter per detik. Ini adalah kecepatan awal.
Lalu ada informasi 4 detik. 4 detik ini adalah selang waktunya. Jadi waktunya kita masukkan nanti 4 detik. Dan kecepatan benda menjadi 25 meter per detik. Artinya setelah 4 detik kemudian, kecepatan akhir dari benda adalah 25 meter per detik. Sehingga kalau kita menggunakan rumus yang tadi diberikan, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal adalah 25 dikurangi 5. Kemudian dibagi T selang waktu, artinya dibagi 5. Dan ketika kita mengurangkan 25 dikurangi 5, kita mendapatkan 20. Selang waktunya 4, sehingga percepatannya 20 dibagi 4. Artinya perubahan kecepatannya atau percepatannya adalah 5 meter per detik kuadrat. Artinya setiap 1 detik akan bertambah kecepatannya dari 5 menjadi 10, 10 menjadi 15 dan seterusnya. Jadi jawaban dari contoh soal ini adalah percepatannya 5 meter per detik kuadrat. Apa hubungan antara arah gerak benda dengan gaya yang diberikan? Nah, ternyata nanti kita akan dapatkan jikalau gaya searah dan gaya berlawan arah akan terjadi hal yang berbeda. Mari kita lihat contoh yang pertama. Sebuah benda ternyata dia sedang bergerak ke arah kanan dalam gambar kita, kemudian dikenai oleh gaya F yang juga ke arah kanan. Maka yang terjadi di sini adalah benda, arah gerak benda dan arah kerja gaya adalah searah. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi? Arah gerak dan gaya pada benda searah, maka benda akan dipercepat. Artinya kecepatan benda akan bertambah. Di sini kalau bertambah artinya A-nya sama dengan positif. Dan ini hasilnya adalah percepatan dalam artian sebenarnya. Sebaliknya pada contoh kedua, ini benda yang sama, misalkan masih bergerak juga ke arah kanan seperti contoh pertama, arah gerak benda ke kanan, tetapi gayanya sekarang melawan dari arah gerak benda. Ya, lihat tanda panahnya menuju ke kiri. Artinya sekarang arah gerak dengan arah gaya berlawanan arah. Apa yang terjadi? Jikalau arah gerak dan gaya pada benda berlawanan arah, maka benda akan diperlambat dan hasilnya nanti A-nya akan negatif. Sehingga yang terjadi akan terjadi perlambatan. Percepatan negatif menyebabkan perlambatan atau kecepatan benda akan menurun. Nah, tolong dipahami dua hal ini tadi, bahwa kalau arah gerak searah dengan gaya atau arah gerak berlawanan arah dengan gaya, maka satu menimbulkan percepatan, satu menimbulkan perlambatan. Berikutnya adalah hubungan antara massa dan berat benda. Apakah massa dari suatu benda itu? Massa adalah banyaknya materi atau zat dalam suatu benda. Jadi dapat dikatakan massa mengukur kandungan suatu benda. Sementara kalau berat benda adalah besar gaya tarik atau gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Kalian ingat bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi dia bukan berasal dari benda. Dalam hal ini berarti gaya berasal dari luar. Nah, kalau berat benda di bumi seperti yang bisa kita hadapi sehari-hari, berarti adalah besar gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Sekali lagi, jadi kalau berat benda yang kita ukur selama ini di bumi adalah besar gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Karena itu semestinya berat benda itu satuannya Newton, seperti juga gaya yang lain. Nah, kalau kalian ingat, gaya-gaya yang kemarin kita pelajari terbagi menjadi dua, ada gaya yang sentuh dan gaya tak sentuh. Maka kalau kita masukkan ke dalam golongan ini, gaya gravitasi bumi dalam hal ini sebagai berat benda adalah termasuk kategori jenis gaya tak sentuh. Artinya tanpa bersentuhan pun benda akan mengalami tarikan dari gaya gravitasi. Nah, kemudian kita mendefinisikan percepatan. Ingat bahwa ketika gaya bekerja ada 3 kemungkinan: perubahan bentuk, perubahan arah gerak, atau perubahan kecepatan dari gerak benda tersebut. Maka yang ketiga ini yang bisa menimbulkan percepatan. Nah, dalam hal gaya tarik gravitasi, maka ada yang namanya percepatan
gravitasi. Percepatan gravitasi adalah perbandingan antara berat benda dan massa benda tersebut, ya. Jadi kalau tadi kita sudah punya massa, punya benda, sekarang kita bandingkan. Perbandingan itu akan selalu konstan kalau di satu tempat. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa mengambil percepatan gravitasi di tempat itu berapa. Sekali lagi perbandingannya adalah, nah ini kalau ditulis dalam rumus matematika, percepatan gravitasi atau kita tulis dengan G sama dengan W per M. W itu adalah berat benda, sedangkan M adalah massa benda. Jadi percepatan gravitasi bumi di sini berarti sama dengan berat benda dibagi dengan massa benda. Sebaliknya kita bisa nyatakan dalam bentuk perkalian, berat benda sama dengan massa dikali gravitasi, W sama dengan M kali G. Kalian harus familiar, harus terbiasa dengan rumus ini, bahwa berat itu sebetulnya hasil kali antara massa benda dengan gravitasi. Bagaimana dengan berat benda kalau dibawa ke tempat yang bukan di bumi, misalkan di bulan? Nah, massa bulan hanya sekitar 1/6 dari massa bumi, jadi jauh lebih kecil daripada bumi, sehingga percepatan gravitasi bulan hanya sekitar 1/6 dari gravitasi bumi. Akibatnya berat benda di bulan hanya sekitar 1/6 berat benda di bumi. Kenapa? Kita ingat rumusnya tadi, W sama dengan M dikali G. Berat adalah sama dengan hasil perkalian antara massa dengan gravitasi. Ketika gravitasi mengecil, maka berat benda juga akan mengecil. Berapa besarnya sebenarnya gravitasi di bulan? Dibandingkan dengan di bumi tadi rata-ratanya percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Sementara di bulan hanya 1,6 meter per detik kuadrat. Artinya kurang dari 1/6 ya. So, kalau 1,6 dikali 6 adalah hanya 9,6 meter per detik kuadrat. Jadi sebetulnya berat benda di bulan kurang dari 1/6 berat benda di bumi. Untuk benda yang sama, kalau kita bawa dari bumi ke bulan, kita terapkan dalam sebuah contoh. Di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah benda beratnya di bumi adalah 490 Newton. Hitunglah berat benda di bulan. Diketahui gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat dan gravitasi bulan adalah 1,6 meter per detik kuadrat. Biasanya nanti di soal diberitahukan gravitasi yang dipakai besarannya. Nah, kalau dilihat dari soal ini, maka yang pertama harus kita cari adalah massa dari benda tersebut. Dan ini bisa didapat dari berat di bumi. Sehingga cara menjawabnya seperti ini. Massa benda sama dengan W per G. Ini kebalikan dari rumus yang tadi, ya. W sama dengan mg, lalu kita akan mencari M, maka M adalah W dibagi G. Berat benda dibagi gravitasi. 490 dibagi 9,8 adalah 50 kg. Satuan massa adalah kilogram. Kemudian untuk mencari berat benda ketika di bulan, berarti massa harus dikali gravitasi di bulan. Kalau tadi massa dikali gravitasi bumi, sekarang kalau di bulan berarti massa dikali gravitasi bulan. Satu-satunya yang tetap adalah massa. Beratnya berubah karena gravitasi berubah. Maka ketika di bulan, massanya tetap 50 kg, akan tetapi gravitasinya menjadi 1,6 meter per detik kuadrat. Sehingga hasil kalinya 50 dikali 1,6 adalah 80 Newton. Ya, jadi berat benda yang tadinya 490 Newton di bumi, ketika dibawa ke bulan hanya menjadi 80 Newton. Kira-kira begitu dalam cara menyelesaikan soal yang melibatkan perubahan tempat untuk menghitung berat benda. Berikutnya kita masuk ke dalam hukum pertama Newton. Apa yang dibahas dalam hukum pertama Newton? Kita mulai dari berandai-andai. Dalam kehidupan nyata, kita tahu bahwa kalau ada balok kayu didorong, maka awalnya bergerak. Tapi setelah beberapa saat, balok itu akan berhenti, diam lagi. Nah, hal ini terjadi, kenapa bisa diam? Karena
adanya gaya gesek antara balok kayu dengan permukaan lantai dan udara. Dalam hal ini yang utama tentu lantai, karena dari udara mungkin relatif kecil untuk benda berkecepatan rendah. Nah, artinya dia diam karena ada gaya yang melawan, yaitu gaya gesek. Gaya gesek dari lantai dan udara. Kita berandai-andai, misalkan jika gaya gesek diperkecil, misalnya yang memberikan oli atau pelumas, maka balok kayu akan bergerak lebih lama. Ini bisa kita coba. Jadi lantainya kita lumuri dengan oli misalkan agar licin. Maka kita akan mendapatkan bahwa selain lebih jauh, balok kayu tadi juga akan bergerak lebih lama. Kenapa begitu? Karena gaya geseknya menjadi jauh lebih kecil dibandingkan tanpa menggunakan pelumas atau oli. Dan semakin kecil gaya gesek yang terjadi, kayu akan semakin lama bergerak tentunya. Ini bisa kita bayangkan ya. Nah, tapi logikanya kalau begitu, kalau terus diperkecil makin lama sekali kayu tersebut bergerak. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi bila gaya gesek bisa dihilangkan? Misalkan kita bisa menghilangkan 100% gaya gesek, entah bagaimana caranya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka secara logisnya berdasarkan pengalaman kita tadi, semakin kecil gaya gesek akan semakin lama. Maka ketika gaya gesek menghilang, tidak ada lagi gaya yang melawan gerakan kayu tersebut. Ya, jadi bila gaya gesek lantai dan udara bisa sama sekali dihilangkan, maka tidak ada gaya yang menghentikan gerak balok kayu. Akibatnya sekali bergerak dia akan terus bergerak. Ya, dia akan terus bergerak karena tidak ada yang menghentikan, tidak ada gaya yang melawan. Nah, inilah yang menjadi prinsip dari hukum Newton, hukum yang pertama dari hukum Newton. Nah, orang yang pertama merumuskan pernyataan tadi dengan rumus matematika yang detail dan penjelasan yang lengkap adalah Isaac Newton. Ya, dia kelahiran sekitar tahun abad ke-17, sekitar 1643 kalau tidak salah. Jadi sudah lama sekali. Jadi dari percobaan-percobaannya akhirnya dia menyimpulkan hal seperti tersebut. Apa yang diungkapkannya? Beliau mengungkapkannya dalam kata-kata seperti ini, kurang lebih. Jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Ya, sekali lagi, jikalau resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah 0, artinya ada beberapa gaya, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 0. Ingat masalah resultan kemarin di video yang kedua. Atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Nah, kalau ini memang benar-benar tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Nah, apa yang terjadi kalau kedua hal tadi salah satunya terjadi pada sebuah benda? Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Mari kita pahami dengan lebih pelan-pelan. Nah, jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, jadi kita tulis F sama dengan 0. Atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Nah, F0 juga bisa mewakili bahwa tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Apa yang akan terjadi? Nah, ingat bahwa gaya dapat merubah bentuk, dapat merubah arah gerak benda, dan dapat merubah kecepatan. Nah, yang terakhir tadi adalah kecepatan. Ketika tidak ada gaya, maka tidak akan ada perubahan kecepatan. Tidak ada perubahan kecepatan berarti tidak ada perubahan kecepatan, berarti tidak ada percepatan. Ya. Nah, kalau tidak perubahan kecepatan, apa yang terjadi? F sama dengan 0, tidak ada perubahan kecepatan, tergantung kondisi bendanya. Kalau bendanya awalnya diam, nah benda akan tetap diam. Artinya kecepatannya 0 terus, tidak bergerak. Nah, ini kalau bendanya awalnya diam. Sedangkan kalau bendanya memang tadinya sedang bergerak dengan kecepatan tertentu konstan, terus misalkan 5 meter per detik, terus tidak ada gaya yang bekerja, tidak ada yang menghentikan, tidak ada yang mempercepat, maka yang terjadi adalah benda tetap bergerak lurus beraturan. Ingat kemarin GLB, gerak lurus beraturan, itu adalah gerak yang dengan kecepatan konstan.
artinya percepatannya tidak ada atau percepatannya sama dengan ya. Jadi pemahaman kita hukum 1 Newton adalah seperti begitu. Kalau tidak ada gaya maka tidak ada percepatan. Konsekuensinya kalau benda sedang diam maka dia akan tetap diam, dan kalau benda sedang bergerak dengan kecepatan konstan maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tersebut ya. Nah, hukum 1 Newton ini sering disebut dengan hukum inersia. Apa itu inersia? Inersia itu sebetulnya kelembaman. Kelembaman itu malas bergerak gitu ya. Jadi kelembaman itu adalah kecenderungan untuk bertahan pada keadaan semula. Kalau sudah tiduran, terus kalau sudah bergerak terus. Nah, itu namanya inersia. Begitu pula pada benda, ternyata benda pun mempunyai sifat demikian, berusaha mempertahankan keadaan. Nah, hukum 1 Newton ini berkaitan dengan kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaan apabila tidak ada gaya-gaya yang bekerja pada dia, atau gaya-gaya yang bekerja padanya resultannya adalah nol ya. Nah, ini pemahaman hukum 1 Newton. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita dapatkan dengan penerapan ini? Pertama, ketika bis mulai bergerak, kalian bisa bayangkan kalian sedang berdiri di sebuah bis, mungkin tidak kebagian duduk, atau boleh juga sedang duduk. Ketika bis dari keadaan diam dan tiba-tiba bergerak dengan percepatan yang agak tinggi, apa yang akan terjadi? Ya, kita akan terdorong ke belakang. Nah, seperti ini. Kenapa bisa terjadi begitu? Ternyata pada waktu kita sedang berdiri, diam, bisnya diam, kaki kita diam, terus bisnya tiba-tiba bergerak. Kaki kita nempel di bis, sehingga bis akan bergerak, kaki kita yang bawah juga ikut bergerak. Tapi badan kita yang di atas masih berusaha mempertahankan kondisi semula. Kondisi semula apa? Diam. Akibatnya apa? Kaki kita maju ke depan, badan kita berusaha tetap diam di tempat, sehingga terdorong ke belakang. Nah, ini seperti hukum Newton tadi ya. Hukum yang contoh yang kedua adalah bola di atas papan. Kalau tadi bagian atas tubuh kita yang berusaha mempertahankan keadaan. Nah, ini percobaan yang menarik, dan mungkin juga kalau di versi sulapnya sering dilakukan ya, bahwa misalkan ada sebuah gelas dan kemudian dikasih taplak. Tapi dalam contoh ini Bapak berikan contoh sebuah gelas, di atasnya ada papan dan ada sebuah bola. Kalau kita bisa menarik dengan cepat papan tadi dengan cukup cepat, sebab terlalu lambat akan jatuh ya. Nah, dengan cukup cepat, maka pada saat itu bola akan berusaha mempertahankan keadaannya. Dia tidak ikut bergerak, tidak ikut terbawa oleh papan. Maka terjadi apa? Ketika papan kita tarik, bola itu akan jatuh ke dalam gelas, seperti dalam ilustrasi. Jadi kalian pun sebetulnya bisa melakukan hal tersebut. Misalkan di atas kursi yang rata ya, letakkan sebuah gelas plastik, yang gelas kaca. Kalian isi dengan air, taplaknya kalian tarik dengan sangat cepat. Maka jikalau kalian berhasil, si gelas tadi akan tetap ada di meja, sementara taplaknya bisa kalian ambil dengan cepat seperti tadi. Itu adalah juga contoh penerapan dari hukum pertama Newton, hukum inersia, kelembaman, yang kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya pada posisi semula. Nah, yang terakhir, kalau tadi dalam kondisi diam, mempertahankan kondisi diam. Jadi benda dalam kondisi diam, maka dia akan berusaha mempertahankan dalam kondisi diam. Sebaliknya, pada kasus yang ketiga ini kita ambil contoh ketika kita sedang bergerak. Nah, kembali ke contoh kita naik bis lagi. Kita misalkan sedang berdiri di atas bis sedang enaknya jalan dengan kecepatan tetap. Nah, tiba-tiba direm. Apa yang terjadi? Ya, kalian pernah merasakannya ya. Pasti kalian akan terdorong ke depan. Ya, seakan-akan ada orang yang mendorong dari belakang. Kenapa terjadi begitu? Seluruh tubuh kita ketika bis bergerak ikut bergerak bersama bis, meskipun sebetulnya kita diam terhadap bis. Konsep gerak relatif kemarinnya. Jadi ketika bis tiba-tiba berhenti, bagian kaki kita yang menempel pada bis ingin segera langsung berhenti, sementara bagian atas tubuh kita masih ingin bergerak
sesuai dengan kondisi awalnya. Kondisi awalnya kan bis bergerak dan badan kita ikut bergerak. Maka ketika bis tiba-tiba berhenti, kaki kita berusaha ikutin bis, badan kita masih ingin bergerak. Nah, itulah yang membuat kita merasa seperti didorong, tiba-tiba seperti ada yang mendorong. Nah, tergantung seberapa cepat pengeremannya dan seberapa cepat tadi bis tadi berjalan sebelum mengerem, maka akan bisa sangat fatal ya jika tiba-tiba sangat cepat mengeremnya sementara kecepatan awalnya tinggi, orang bisa sampai terjungkal. Nah, ini adalah juga contoh penerapan hukum inersia, bahwa tubuh kita berusaha mempertahankan kondisi yang sedang bergerak dengan konstan ketika tiba-tiba ada gaya yang menahannya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai hukum pertama Newton. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas hukum yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua itu berkaitan dengan massa dan percepatan, sedangkan yang ketiga nanti berkaitan dengan hukum aksi dan reaksi. Ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Mudah-mudahan yang sekarang ini mudah dipahami dan kalian tinggal banyak berlatih dengan contoh soal yang ada. Nanti di akhir pelajaran kita akan berikan kuis. Kalian coba, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari di video ini bisa diterapkan dengan baik pada kuis tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.